Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Halo Sivitas Akademika, perkenalkan nama saya Niko Mangindah Budiartini, NIM 2411011034. Di sini saya akan membuat video podcast untuk memenuhi tugas mata kuliah Mikro Konseling Dasar. Nah, podcast kali ini mengangkat tema tentang pentingnya pendidikan untuk wanita di era zaman sekarang. Oke, langsung saja ke video podcastnya. Check it out! Oke, kali ini saya sudah bersama dengan Miss Arina, yang dimana Miss Arina ini merupakan salah satu guru sekolah dasar di Desa Supangkelon. Halo Miss Arina. Halo Indah. Oke, Miss Arina sekarang ini pekerjaan sebagai guru ya Miss Arina ya. Nah, selain sebagai guru nih Miss Arina tuh kesibukan sehari-harinya apa sih Miss Arina? Bisa diceritakan mungkin sedikit? Oke, jadi selain sebagai guru yang mengajar di SD, saya juga sebagai guru les. Selain itu aku juga udah berumah tangga, tentunya sebagai ibu rumah tangga. Oke, sebagai ibu rumah tangga. Berarti sekarang Miss Arina umurnya berapa nih Miss Arina? Untuk tahun ini umur aku baru 26 tahun. Oke, masih muda banget ya Miss Arina ini. Untuk menikah itu di usia berapa Miss Arina? Dulu waktu menikah aku masih berusia 25 tahun. Oke, 25 tahun. Kalau untuk wanita itu sudah dikatakan matang ya untuk menikah. Oke, tadi Miss Arina sempat bilang ngajar les nih. Ngajar lesnya itu apa aja sih Miss Arina? Untuk ngajar lesnya itu sesuai dari permintaan siswanya sih. Menurut siswanya itu minta mata pelajaran apa. Misalnya nih, ada yang minta pelajaran matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Ada juga yang minta tolong dong diajarin untuk mengetik gitu, biar bisa main laptop atau komputer gitu. Oh gitu, banyak berarti ya, multi talent nih Miss Arinanya ini. Oke, walaupun sudah menikah nih Miss Arina, ada nggak sih niat atau keinginan nih dari diri sendiri untuk melanjutkan pendidikan, lanjut S2, atau sekarang Miss Arina ini udah PPG atau belum sih? Untuk keinginan tentunya ada sih, cuma prioritasin dulu satu-satu. Nah, untuk PPG itu sekarang baru pengajuan atau baru daftar. Jadi mau fokus ke PPG dulu sih, masih belum memikirkan untuk lanjut ke S2 atau sebagainya. Oke, masih daftar PPG ya Miss Arina ya. Nah, untuk daftar PPG itu kalau boleh tahu apa aja sih ketentuannya, syaratnya, dan apa aja yang diperluin untuk mendaftar PPG itu Miss Arina? Nah, PPG ini kan ada dua ya, PPG prajabatan dan PPG dalam jabatan. Kebetulan yang aku dapat nih PPG dalam jabatan. Salah satu syaratnya itu udah masuk Dapodi dan sudah mengajar di sekolah itu minimal 2 tahun. Tentunya ijazahnya itu sudah harus valid dan ijazah S1. Nah, kan ada PPG prajabatan juga, mungkin itu nanti Indah bisa daftar setelah tamat kuliah, itu syaratnya nggak harus masuk Dapodi. Oh, berarti itu boleh di-apply oleh anak yang baru lulus ya. gitu ya. Oke. Nah, Miss Arina, walaupun sekarang kan masih PPG nih, pasti lagi sibuk-sibuknya banget kan ngurus berkasnya. Ada gak sih satu momen Miss Arina itu ngerasa jenuh, stres, atau kayak aduh ini aja nih kegiatannya setiap hari gitu? Kalau jenuh itu pasti ada ya, wajar sih, namanya juga manusia kan pasti capek, bosen gitu. Tapi mau gimana lagi, ya udah sih nikmati aja momennya gitu. Jalanin aja. Kalau capek istirahat, kalau jenuh pasti perlu refreshing. Kan ada tuh dalam 1 minggu itu libur, ya udah kita manfaatin hari liburnya itu untuk refreshing, untuk istirahat gitu. Oke, nah kita kembali ke topik nih Miss Arina. Kita kan podcastnya ini mengangkat tentang pentingnya pendidikan untuk wanita di era zaman sekarang Miss Arina. Nah, menurut tanggapan Miss Arina nih, apa sih tanggapan Miss Arina tentang statement yang menyatakan bahwa, aduh, wanita itu nggak usah deh pendidikan tinggi-tinggi, nanti ujung-ujungnya juga cuman jadi ibu rumah tangga gitu. Banyak banget nih statement kayak gitu. Nah, menurut Miss Arina gimana sih? Kalau menurut aku statement yang kayak gitu tuh salah sih. Kan di era sekarang ini
untuk wanita karir itu udah wajar ya, lain halnya dengan zaman dulu mungkin. Kalau sekarang ada kata-kata wanita itu hanya di dapur doang, nggak usah dah lanjut, itu salah sih. Kalau bisa jadi wanita itu harus bisa menempuh pendidikan setinggi-tingginya agar nanti bisa menentukan karirnya. Aku mau ke arah mana nih, mau ngambil ini. Kalau mentok, ya udah sih, ngapain sekolah tinggi-tinggi, ujung-ujungnya di dapur juga, itu kurang tepat sih ya. Kan kita wanita sekarang kan sudah merdeka gitu, udah bebas, udah Iya, milih. bener banget. Kalau wanita itu, oh ya nanti aku kalau sekolah tinggi aku bisa jadi dokter, aku bisa jadi guru dan lain sebagainya. Oke, jadi wanita itu juga berhak ya menentukan masa depannya, teman-teman. Oke, nah selain itu nih, walaupun kita sebagai wanita tuh udah mau ya melanjutkan masa depan, tapi ada nih kendala. Misalnya kendalanya itu di orang tua. Ada orang tua yang kurang setuju nih anaknya mau lanjut ke perguruan tinggi gitu karena mungkin faktor ekonomi atau karena apa. Ada orang tua yang mengatakan udahlah kamu langsung kerja aja, nggak usah kuliah lagi, atau kamu langsung nikah aja. Aduh, aku sedih banget dengernya tuh, Miss Arina. Gimana sih Miss Arina tanggapannya soal itu? Kalau itu tergantung dari orang tuanya sih, kan salah satunya mungkin karena ekonomi. Mungkin orang tuanya tuh mikir kalau anak saya kuliah pasti dia ya misalnya nih tinggal di desa, pasti dia harus di kota, biaya hidup di kota, tempat tinggal. Kan itu yang dipikir orang Iya, tuanya. benar. Sebenarnya kalau mau kuliah dari niat sendiri itu banyak loh, ada beasiswa yang bisa dicari. Kalau udah niat dari diri anaknya, ya udah orang tua itu harusnya mendorong. Ayo coba aja kamu cari ini, siapa tahu dapat beasiswa. Kalaupun nggak dapat beasiswa, kan ada itu kuliah-kuliah yang kan ada sih kuliah dulu bayar Oh, nanti iya, yang iya, itu iya. kan ada tuh iklan-iklannya seperti itu. Tapi kalau mau kuliah tapi ekonomi nggak ada gitu kan, kalau atau kurang mampu, kan ada bidik misi yang untuk orang yang kurang mampu yang Iya, seperti kayak itu. aku nih sekarang aku pakai bidik misi kuliahnya. Iya. Kan Oh, ada seperti iya. itu kan, Indah udah merasakan juga gitu. Jadi walaupun dari niat sendiri, kalau dukungan orang tua juga kurang tuh juga rasanya gimana ya? Kok nggak ada yang support gitu sih, Iya. Miss Arina. Makanya dukungan orang tua tuh penting banget ya, Miss Arina ya. Iya, kalau orang tuanya, kalau udah dari anaknya, misalnya, Pak, aku mau kuliah. Lama-lama orang tuanya tuh pasti mikir juga, oh iya kedepannya bagus juga nih, pasti didorong. Iya, jadi dari kita juga harus meyakinkan nih orang tua kalau pendidikan tuh penting gitu ya. Oke, Miss Arina, kita kan tinggalnya di desa nih, di Iya. lingkungan desa nih, sama-sama di sini. Nah, menurut Miss Arina nih, oke aku tanya dulu deh, di sini tuh mayoritas wanita itu kerjanya apa sih, Miss Arina? Kalau di sini tuh kan desa mayoritas wanita itu jadi petani sih Ya, kebanyakan. jadi petani. Oke, menurut Miss Arina nih, apa sih perbedaan wanita yang berpendidikan sama yang enggak gitu? Nah, maksud saya pertanyaan ini di sini bukan untuk merendahkan atau membandingkan ya teman-teman, tapi kita sebagai sesama wanita itu memotivasi bahwa pendidikan itu penting loh untuk kedepannya gitu ya, Miss Arina. Mungkin bisa Miss Arina beri tanggapan atau apa sih perbedaannya, Miss Arina? Kalau dari perbedaannya sendiri sih kan bukan merendahkan ya. Iya benar. Kalau misalnya kita wanita suatu saat kan menikah nih, misalnya Indah nih masih muda kan, nanti pasti menikah dan punya anak. Iya. Kalau kita sudah berpendidikan, kita bisa membimbing anak-anak kita, misalnya pas belajar di rumah. Kan kebanyakan seorang anak itu di rumah bersama ibunya. Jadi kita bisa membimbing anak-anak kita, mengajari anak-anak kita mata pelajaran yang telah kita pelajari atau kita tahu. Misalnya di sekolahnya nih, dia kesulitan belajar apa gitu misalnya. Pasti dia bertanya sama ibunya dong di rumah. Iya. Bu, ini gimana? Kalau kita sudah memiliki pengetahuan atau pengalaman yang luas kan, oh ini gini. Misalnya kalau yang kurang memiliki pengetahuan ya, pasti nggak tahu, nanti tanya aja sama gurunya. Bingung ya mau Iya, jawab apa mau ya. jawab apa. Kalau dijawab nanti salah, kalau nggak dijawab pasti terus ditanya-tanya. Makanya kan ada itu beberapa orang tua yang seperti itu, besok tanyain aja sama gurunya gitu. Iya benar banget sih. Jadi bermanfaat banget pendidikan tuh untuk kita ke depannya ya, Iya. walaupun sebagai wanita.
Nah, Miss Arina, kita kulik-kulik dikit nih tentang Miss Arina. Miss Arina sekarang kan udah S1 ya. Iya. Gimana sih perjalanan dari masih kuliah, terus proses kuliahannya, terus sampai skripsi, wisuda, dan akhirnya sekarang sudah menjadi seorang guru. Bisa diceritakan? Kalau dulu sih aku nggak ada kepikiran buat jadi guru ya, Oh, karena dulu masih memilih kan, masih SMP, Bimbang SMP, ya? iya, mau jadi apa nih aku ke depannya. Terus adalah, oh iya kayaknya jadi guru nih enak gitu. Makanya aku saat tamat SMA memutuskan untuk mencari pendidikan guru. Aku sama lo kayak kamu di Uniksa Oh, juga. di Unisa juga, Iya. berarti prodi PGSD Iya, ya Miss Arina ya. Aduh, PGSD FIP Jaya dulu. nih. Jadi dulu gitu, pas awal-awal kuliah itu kan pasti capek juga karena transisi dari SMA ke kuliah itu kan berbeda. Iya, Kalau bener SMA banget. kan ya udah sih datang pagi belajar, nggak ada praktiknya, nggak Iya. ada gimananya gitu, udah pulang. Kalau kuliah kan awal-awal tuh bingung, kok sekarang ada pagi, ada siang, ada sore gitu, nggak Fleksibel nentu. ya Iya. jadwalnya. Itu tapi lama kelamaan setelah dijalani asik juga nih, banyak organisasi, kegiatan-kegiatan lain di perkuliahan. Oke, berarti Miss Arina aktif nih anaknya di organisasi ya. Ya bisa dibilang cukup aktif juga sih. Oke, terus di skripsi Miss Arina, aku sering banget nih dengar, aduh skripsian stres, pusing gitu. Kalau menurut Miss Arina sendiri gimana sih ngejalanin skripsi itu biar kita nggak ngerasa stres, terbebani, dan enjoy gitu? Kalau skripsi itu kan dikasih waktu yang lama ya, jadi nggak usah sih kejar deadline-nya itu. Kalau bisa dicicil dari jauh-jauh hari sebelumnya, jangan nunda-nunda deh. Gini saranku, Oke. kalau bisa tuh sekarang udah dapat data, cicil sedikit, besoknya buat lagi sedikit, jangan juga terlalu paksa. Kan ada tuh kadang-kadang mahasiswa yang ya udah sih begadang biar besok selesai, begadang terus begadang sampai akhirnya tuh sakit. Kan ada orang-orang ini gara-gara buat skripsi sakit tuh, sebenarnya nggak gitu kalau kita bisa ngatur waktu gitu. Itu sebenarnya cuma dari kita ya, gimana Iya. cara kita ngatur waktunya biar nggak kecapean juga sampai sakit Iya, gitu ya Miss pintar-pintar Arina. kita aja sih gimana ngatur waktunya. Bener banget. Oke, nah selain itu nih Miss Arina, pasti ada nih yang memotivasi Miss Arina sampai saat ini, sampai sudah bisa menjadi guru gitu. Pengen tahu deh siapa sih yang memotivasi Miss Arina sampai saat ini? Kalau yang memotivasi tentunya dukungan dari orang tua ya. Kan aku punya kakak guru juga Oh gitu. gitu, dipengaruhin kakak nih kalau Iya, gitu. terus aku lihat kakakku kok enak sih jadi guru. Datang pulang, aku pikir dulu gurunya kan dari guru itu kan cuma masuk ngajar pulang gitu. Karena Oh, belum merasakan iya, ya. setelah dijalanin, oh ternyata banyak nih tugas guru, kita harus sabar juga sama siswanya. Apalagi guru SD ya, anak-anak SD itu pada nakal-nakal banget deh. Iya, susah kadang-kadang dikasih tahu. Miss Arina pernah gak sih ngerasa, aduh ini anak susah banget dikasih tahu? Gimana sih Miss Arina Pernah ngadepinnya kayak gitu? Ya udah sih kita sabarin aja. Kalau kita marahin nanti anaknya nangis, kita juga yang salah. Ya udah sih disabarin aja, kasih tahu baik-baik. Iya bener banget. Oke, apa sih terakhir nih Miss Arina? Apa sih pesan Miss Arina untuk wanita-wanita yang masih muda, yang belum menikah, yang masih menempuh pendidikannya untuk kedepannya, Miss Arina? Oke, pesan aku untuk para wanita di luar sana yang masih menempuh pendidikannya, tempuhlah pendidikan setinggi-tingginya. Kalau ada pendidikan yang paling tinggi, carilah itu dulu. Agar nanti kedepannya bisa menentukan karirku. Oh ini, aku udah punya pengalaman di sini, aku bisa arahnya ke sini gitu. Kalau masih bisa lanjut, ya udah sih dilanjut. Oke, jadi pesannya tempuhlah pendidikan setinggi-tingginya teman-teman. Oke, terima kasih ya Miss Arina sudah mau sharing di podcast kali ini. Semoga pengalamannya bermanfaat. Terima kasih Miss Sama-sama, Arina. Indah.